Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang pengertian fungsi dan cara kerja VLAN atau Virtual Network. Dimulai dari pengertian terlebih dahulu, VLAN itu apa sih sebenarnya? Jadi VLAN itu adalah sebuah protokol yang memungkinkan untuk pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Contoh dalam kasus misalkan dalam sebuah network atau dalam sebuah gedung, kita akan memisahkan jaringan antara bos, staff atau dengan yang lainnya, misalkan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk manajemen jaringan ke belakang, misalkan mau manajemen bandwidth, kemudian akses security dan sebagainya, itu nanti mau nggak mau kita harus membagi beberapa jaringan yang berbeda ya. Otomatis nanti networknya juga berbeda. Misalkan seperti ini, misalkan di BOS itu ada network 10.10.1, kemudian staff 11.11 11.11 maka untuk memisahkan itu, kalau misalkan menggunakan satu switch, itu nanti akan campur ya, akan bisa mengakses antara BOS dengan staffnya. Tetapi dengan konsep kalau mau memisahkan secara konvensional, kita membutuhkan dua switch yang berbeda. Jadi switch-nya untuk BOS itu ada sendiri dan switch untuk staff itu ada sendiri. Nah, maka biaya yang dibutuhkan membengkak karena kita membutuhkan satu switch lagi. Ya, bagaimana supaya nanti biaya tidak membengkak? Maka kita menggunakan yang namanya VLAN, Virtual Network. Namun VLAN ini nanti harus diimplementasikan pada switch yang manageable seperti ini. Apa itu switch manageable? Switch manageable itu adalah switch yang bisa dikonfigurasi, switch yang sudah ada sistemnya, sehingga nanti pot-pot di dalam switch itu nanti kita bisa konfigurasi modenya, baik itu mode akses maupun mode VLAN atau trunking nanti. Nah, biasanya memang untuk harga itu berbeda. Kalau misalkan switch biasa itu murah ya, kalau switch yang manageable itu biasanya 2-3 kali lipatnya lebih mahal gitu ya. Nah, VLAN ini nanti memiliki protokol tersendiri yang bekerja di sana, yaitu IEEE 802.1q atau biasa disebut dengan .1q ya. Kemudian VLAN ini juga bisa dikonfigurasi nanti pada router sebagai perangkat perangkat pada layer 3. Nah, router ini nanti bisa juga diintegrasikan dengan sebuah switch manageable. Bagaimana cara kerjanya untuk VLAN ini? Cara kerjanya adalah VLAN ini bekerja pada layer 2 model OSI, yaitu pada data link layer. Kemudian switch ini hanya meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya dengan VLAN ID yang sama. Jadi nanti potnya itu nanti akan memiliki VLAN ID. Nah, VLAN ID yang sama itulah yang bisa berkomunikasi, sehingga nanti VLAN ID yang lain itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, untuk berinteraksi ini menggunakan standar protokol seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu IEEE 802.1q atau 802.1q ya. Kemudian ini adalah contoh frame Ethernet yang menggunakan VLAN yang baris atas dengan yang tidak yang menggunakan VLAN yang baris bawah, sedangkan yang atas ini tidak menggunakan VLAN. Nah, perbedaannya di sini pengiriman paket datanya, bahwa yang menggunakan VLAN itu terdapat frame tambahan, yaitu frame protokol 802.1q header. Jadi ini yang membedakan switch yang menggunakan VLAN dan yang tidak menggunakan VLAN. Nah, langsung saja ini adalah implementasinya. Bagaimana sih implementasinya? Nah, ini adalah perbandingan. Misalkan saya memiliki ada 3 network di situ ya, ada dosen, kemudian ada mahasiswa, ada staff misalkan seperti itu. Yang dosen ini saya kasih warna nanti merah, mahasiswa itu saya kasih warna kuning, dan staff itu saya kasih warna hijau. Dimana ID dari dosen saya kasih ID 10, sedangkan mahasiswa saya kasih ID-nya 20, dan staff itu saya kasih ID-nya 30. Nah, ID-ID ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam pot-pot yang ada di dalam switch-nya.
Jadi contohnya misalkan seperti ini. Pada jaringan LAN ya, pada jaringan LAN itu nanti meskipun networknya kita pisah seperti ini, tapi switch-nya itu tidak manageable atau tidak kita konfigurasi VLAN, maka dia tetap akan bercampur datanya di sini ya. Ya. Nah, berbeda dengan menggunakan VLAN. Kalau menggunakan VLAN, nanti setiap pot-potnya di sini, jadi yang pot-pot warna merah ini kita sudah tandai ya, kita sudah tag ID VLAN-nya, yaitu ID VLAN dosen yaitu 10. Sedangkan yang kuning, pot-pot yang kuning ini ada 6 pot. Ini kita tandai, sudah kita tag kasih VLAN ID 20, sedangkan yang staff di sini kita kasih ID 30. Sehingga meskipun dalam fisik yang sama, meskipun dia di layer atau di switch yang sama atau satu switch, dia seolah-olah nanti dipisah dan tidak bisa berkomunikasi antara jaringan yang dosen dengan mahasiswa, atau antara jaringan yang saya kasih merah ID 10 dengan ID 20, karena pengiriman data dari sumber ke tujuan itu nanti dia berdasarkan dari VLAN ID yang sama. Ketika VLAN ID-nya berbeda, dia tidak akan dikirimi data. Jadi seolah-olah meskipun ini satu switch yang sama, tetapi seolah-olah ini adalah 3 switch yang berbeda, sehingga antara satu ID dengan ID yang lain itu tidak akan tercampur. Ini adalah konsep VLAN. Ini adalah konsep VLAN. Dengan begini sudah terpisah ya. Nah, seiring perkembangan mungkin ya, ada pertanyaan, bagaimana jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan? Jika terdapat 2 gedung lantai yang digunakan ya, maka sama tetap. Jadi 2 switch tersebut itu nanti di lantai 1 ini kita kasih untuk VLAN ID-nya itu dipisah juga menjadi 3. Ada VLAN ID 10 untuk dosen, VLAN ID mahasiswa 20, VLAN ID staff 20. Sehingga nanti ketika ada dosen yang warna merah ini ada di lantai 1, dia tinggal masuk ke pot yang nomor atau yang merah ini ya, yang ID-nya 10. Ketika dia berpindah ke lantai 2, dia juga tetap akan terpisah dengan jaringan mahasiswa dan staff dengan memasukkan pada warna merah juga. Sehingga berada di lantai manapun, dosen, mahasiswa atau staff, dia tidak akan bercampur networknya dengan jaringan yang lain. Nah, kalau seperti ini di lantai 1 sama lantai 2 bagaimana menghubungkannya? Nah, untuk menghubungkannya ya bisa seperti ini. Ini lantai 1, lantai 2, kita tinggal tarik kabel. Ini adalah cara yang pertama, kita tinggal tarik kabel saja yang merah ini ke yang merah, sehingga nanti switch antara lantai 1 dengan lantai 2 itu akan terhubung sesama merahnya. Begitu juga untuk yang kuning. Untuk yang kuning nanti kita tinggal tarik kabel dari pot yang ID-nya kuning nomor di lantai 1, ditarik saja kabelnya ke lantai 2. Dan juga untuk warna yang hijau, kita tinggal tarik kabel saja, buat kabel saja untuk mengkoneksikan antara yang hijau lantai 1 dengan switch yang hijau lantai 2. Namun demikian, cara ini dirasa tidak efisien ya, karena membutuhkan kabel sebanyak 3 kabel, 1, 2, 3. Ini baru 2 lantai. Bagaimana kalau misalkan 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai? Berarti kan harus narik kabel sebanyak lantai itu kan ya, agak ribet kan ya. Ditambah lagi dengan jumlah networknya atau jumlah VLAN-nya. Jadi kalau VLAN-nya banyak, kalau seperti ini kan hanya ada 3, berarti hanya ada 3 kabel gitu ya. Bagaimana kalau misalkan VLAN-nya ada 4, ada 5 dan seterusnya? Maka untuk menghubungkan akan membutuhkan kabel sebanyak networknya, akan ribet ya, tidak efisien ya. Nah, ini adalah terkait dengan mode pot. Jadi mode pot seperti ini ada 2 ya, ada 2 mode pot nanti. Ada mode pot akses, kemudian ada mode pot trunking ya. Apa perbedaannya pot akses dan pot trunking? Perbedaannya adalah kalau mode akses dia adalah pot yang disetting ID-nya
dan ID VLAN itu hanya ada satu ya. Misalkan ID-nya untuk dosen 10, maka yang merah-merah ini adalah ID-nya hanya satu, tidak bisa ID-nya double ya, tidak bisa ID-nya double. Itu mode akses namanya, dan itu biasanya digunakan untuk ke klien langsung ya. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah trunking port. Kalau mode trunking, kita bisa memilih mengkonfigurasi mode ini. Trunking ini nanti akan memuat banyak ID VLAN. Jadi ibaratnya paralon itu adalah paralon yang besar, kemudian di dalamnya itu ada paralon kecil-kecil, di mana paralon kecil-kecil itu adalah mode aksesnya. Jadi nanti di sini ada satu kabel saja, kita hanya membutuhkan satu kabel saja, tidak seperti yang di kiri ini. Tetapi kabel ini nanti potnya yang terhubung ini disetting mode trunking. Mode trunking itu nanti akan membawa VLAN sebanyak yang kita butuhkan. Jadi misalkan di sini ada 3 VLAN, kalau seperti yang contoh yang di kiri ini, kita narik kabel sesuai dengan VLAN-nya karena kita bermain di mode akses. Tapi kalau trunking, kita hanya membutuhkan satu kabel, di mana kabel ini memuat banyak VLAN. Karena di sini VLAN-nya ada 3, yaitu VLAN 10, 20 dan 30, maka mode trunk ini nanti juga memuat 3 ID VLAN. Cukup simple kan ya, praktis ya. Jadi kita hanya narik satu kabel saja, tetapi kabel itu modenya mode trunking, dan di dalamnya sudah terdapat VLAN ID yang kita butuhkan. Seperti itu kira-kira. Nah, ID ini seperti apa? Nah, ini adalah VLAN ID. VLAN ID itu adalah ID atau nomor VLAN yang bisa kita masukkan ke dalam port mode akses. Ya. Mode ID ini nanti bisa kita masukkan mulai dari 1 sampai dengan 4094. Cuma untuk VLAN 1 itu biasanya sudah defaultnya, artinya kalau kita tidak mengkonfigurasi suite itu, maka ID-nya itu otomatis 1, dan ini tidak bisa kita hilangkan ya. Tapi kita bisa mengkonfigurasinya atau merubahnya. Kemudian ada ring VLAN 2 sampai dengan 1005. Ini adalah normal VLAN. Ini adalah VLAN yang bisa kita gunakan. Kita bisa membuat, mengubah, menghapus di VLAN di ring ini. Ya. Kemudian ada ring VLAN 1006 sampai dengan 4094. Ini adalah extended VLAN. Ini tidak bisa kita pakai sembarangan juga. Ya. Ini biasanya hanya digunakan untuk extended saja, ini tidak bisa di shutdown. Kemudian ada VLAN ring 39684047 dan 4094. Ini adalah reserved VLAN. VLAN ini bisa digunakan untuk internal perangkat tersebut, jadi kita tidak bisa menggunakan VLAN dengan ring tersebut. Oke, ini adalah VLAN ID yang bisa kita gunakan. Selanjutnya nanti akan kita buat videonya bagaimana mengimplementasikan atau mengkonfigurasi atau mensimulasikan dari VLAN. Yang pasti kesimpulannya adalah VLAN itu digunakan untuk memecah jaringan, untuk memecah network yang akan dipisahkan meskipun hanya kita menggunakan suite yang sama. Oke, kira-kira itu adalah pembahasan atau share materi VLAN pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.